Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ali Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ali Muhammadin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Alhamdulillah atas segala nikmat, atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semua, wabil khusus Jamaah Ar-Raudhah 12 Majelis Muhasabah Sholawat Kuning Billah, baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Mesir, India, Saudi Arabia, dan lokasi yang lain. Pada malam ini serentak beberapa titik jamaah melakukan kegiatan muhasabah secara berjamaah. Semoga selalu memberikan manfaat kepada lingkungan sekitar, kepada pribadi jamaah, kepada keluarga jamaah, dan juga kepada yang berkaitan atau bermuamalah dengan jamaah. Selalu saya tekankan bahwa Jamaah Ar-Raudhah 12 minimal posisinya adalah menjadi manusia yang tidak merugikan sesama, baik merugikan berkaitan dengan ucapan, berkaitan dengan tulisan, terlebih merugikan sebab tindakan-tindakan yang memiliki efek
lebih berat dari merugikan sebab yang lain. Dalam kesempatan malam hari ini saya ingin memberikan suatu pemahaman betapa mudahnya, betapa ringan, betapa sederhana menjadi seorang hamba yang memiliki rasa ikhlas, yang senantiasa bersyukur. Kuncinya adalah kesadaran diri masing-masing kita semua. Kesulitan terbesar kenapa manusia sulit merasakan ikhlas di dalam kedalaman hati sanubarinya, karena mereka memakai sudut pandang dirinya sendiri, memakai basic keakuannya. Jelas, jika keakuan, jika dirinya maju dalam melakukan kegiatan, melakukan aktivitas, tentu meraih kondisi ikhlas akan sulit. Kesadaran diri merupakan kunci penting dalam menempatkan posisi seorang manusia dalam kehidupan di dunia. Dengan kesadaran diri, manusia akan memahami bahwa hakikat dirinya, keberadaan dirinya, diciptakannya dirinya adalah bertujuan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seiring bergantinya tahun, seiring bergantinya waktu, maka seorang manusia akan mengalami perubahan-perubahan. Entah perubahan secara badaniah maupun perubahan secara batiniah. Sehingga lambat laun semua proses kehidupan, semua fakta kehidupan yang dihadapi seorang manusia bisa mengikis, bahkan bisa menutup akan kesadaran dirinya sebagai hamba yang diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga yang tersisa adalah kegelapan, keterpurukan pribadi, keterhanyutan hawa nafsu, dan outputnya adalah hidup menjadi semaunya sendiri, tidak lagi mengindahkan aturan-aturan yang disampaikan, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
yang secara estafet disampaikan oleh penerus-penerus beliau hingga zaman kita hidup sekarang ini. Seorang yang sadar diri akan tujuan penciptaannya, akan kenapa dia diciptakan, dia akan memahami betul bahwa semua kapasitas, semua kemampuan, semua yang dia peroleh dalam kehidupan ini adalah semata-mata anugerah, semata-mata pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika seorang manusia kemudian mampu melakukan perbuatan baik, mampu memberikan apa yang dia miliki ke sesamanya, mampu mencegah dirinya dari melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, kesadaran awal tadi, kesadaran dirinya, semua akan tertuju bahwa yang dilakukannya pun semata-mata karena anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lagi melibatkan di situ keakuannya, egoismenya, sehingga keikhlasan akan secara otomatis mengiringi setiap perbuatan yang dilakukan. Untuk mencapai sebuah kesadaran seperti ini, diperlukan perjuangan yang tidak sebentar, diperlukan perjuangan yang tidak sederhana, karena segala kesadaran, segala pemahaman atas semua adalah anugerahnya, hanya bisa diraih oleh manusia yang memiliki hati yang bersih, hati yang terang, yaitu hati yang selamat. Selamat dari rasa was-was, selamat dari kotoran-kotoran hati, selamat dari sifat-sifat tercela, iri, dengki, dan sebagainya. Untuk bisa memberi, untuk bisa mencapai kondisi hati yang bersih, kondisi hati yang terang, kondisi hati yang selamat, bisa ditempuh dengan selalu memperbaharui niat bahwa apa yang dilakukan semata-mata adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera tepis ketika hati mulai melenceng dalam melafalkan niat, dalam meyakini niat. Terlebih ketika sebuah kebajikan, sebuah ibadah yang mulia dilakukan hanya sekedar ingin mencapai apa yang dituju, ingin mencapai apa yang menjadi hajatnya, maka teramat sulit untuk mencapai memiliki kondisi hati yang bersih dan terang. Ketika proses ini dilakukan terus-menerus,
menjaga niat, maka semakin lama kesadaran seorang manusia akan semakin meningkat. Baik kesadaran mengenai untuk apa dia diciptakan, juga kesadaran mengenai semua ini adalah anugerahnya. Jika posisi ini, kesadaran seperti ini sudah dicapai oleh seorang manusia, maka yang namanya ikhlas itu otomatis akan mengiringi kehidupannya. Dan teramat janggal ketika melakukan suatu kebajikan, ibadah mulia, kok tidak ikhlas, itu malah nggak masuk, malah heran, kok bisa, kan seperti itu. Ibarat kata orang yang berjalan di suatu ruangan yang gelap, tentu akan kebingungan, akan menabrak sana sini benda-benda yang ada di ruangan itu. Beda halnya ketika seseorang yang sama di ruangan yang sama melintasi ruangan itu dalam kondisi yang terang benderang. Sebuah logika yang menurut saya mudah untuk dimengerti. Selanjutnya, kenapa sebuah kesadaran mampu melahirkan rasa syukur? Syukur kepada Allah atas setiap fakta takdir yang secara pandangan manusia berupa nikmat, maupun secara pandangan manusia berupa ujian yang cukup berat. Karena ketika kesadaran pribadi manusia sudah mencapai posisi menyaksikan semua adalah anugerah Allah, maka fakta takdir yang seperti apapun akan dinilai sebagai pemberian terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya sebagai seorang hamba, seorang abdinya. Semoga bisa dimengerti. Selamat berjuang. Dan semoga bermanfaat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli Muhammadin. Allahumma salimna qalbahu wa salaka biqalbin salim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.